Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 217 dan 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bih wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk ke Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian ayat 218-nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Jadi ada 4 bulan haram di dalam kalender Hijriah, di mana oleh kaum Arab dari sejak zaman dahulu dilarang untuk berperang satu sama lain. Nah, cerita ini, ayat ini turun untuk membela sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ini adalah saudara daripada salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Jahsy. Nah, beliau diberikan tugas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan dan mengintai kaum Quraisy di antara Makkah dan Taif. Nah, singkat cerita, pada saat itu mereka melihat ada seorang kabilah yang dipimpin oleh Ibnu al-Hadrami. Kabilah ini sedang berjalan pada waktu itu. Kemudian ketika pasukan Abdullah bin Jahsy mengintainya, mereka lupa bahwa apakah ini termasuk bulan Rajab atau Jumadil Tsaniyah. Kalau bulan Rajab kan haram. Kemudian mereka memutuskan untuk menyerang dan membunuh Ibnu al-Hadrami. Nah, ketika pasukan ini pulang menghadap Rasulullah SAW,
Rasulullah marah dengan Abdullah bin Jahsh. Karena apa? Karena secara diplomatik hal ini menyebabkan kaum Quraisy mendapat alasan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah karena kesalahan ini. Kenapa kalian kenapa kalian berperang di bulan haram? Jadi mereka bisa mengajak semua kabilah Arab untuk bersatu menyerang Madinah. Nah, turunlah ayat ini untuk membela Abdullah bin Jahsy. Jadi Allah menyatakan bahwa qul qitalun fihi kabir. Allah mengatakan bahwa berperang di dalamnya, di dalam bulan haram ini, di dalam bulan Rajab ini adalah besar dosanya. Tetapi Allah mengatakan, menyambung dalam firman-Nya untuk mengembalikan kalibrasi perbandingan antara dosa satu sama dosa lain kan tidak sama. Nah, ini Allah mengumumkan bahwa menghalangi orang-orang dari jalan Allah, kemudian ingkar kepadanya, maksudnya kafir kepada Allah, kemudian menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari Mekah, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Jadi membunuh itu dosa besar. Membunuh di bulan haram dosanya lebih besar lagi. Tetapi itu lebih kecil daripada orang yang menghalangi orang dari jalan Allah. Orang mau ibadah dilarang, kemudian mereka kufar terhadap Allah, kemudian menghalangi orang-orang yang mau masuk Masjidil Haram untuk beribadah, kemudian lebih parah lagi mengusir orang-orang dari Mekah. Firman Allah ini ada saya bacakan bahasa Arabnya. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Itulah firman Allah mengenai dosa-dosa yang lebih besar daripada membunuh di bulan haram. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan berbuat fitnah, memberikan ujian yang disebutkan di atas itu lebih besar daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Artinya, dan tidak kaum kufar ini akan berhenti untuk memerangi kalian sehingga kalian tuh kembali dari agama kalian menjadi kafir seandainya mereka sanggup. Jadi kaum kafirnya akan mencari-cari alasan untuk mengembalikan kalian ke dalam kekafiran. Hal-hal kecil akan dimanfaatkan oleh mereka. Jadi Allah sudah mengetahui hal ini. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika khabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa dia murtad, keluar dari agama Islam maksudnya, di antara kalian, kemudian dia mati, sedangkan dia itu berada di dalam kekafiran, maka sia-sialah amalan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi menambahkan usaha kaum kafir tadi untuk mengembalikan orang-orang muslim menjadi kafir. Allah memberikan ancaman, kalau di antara kalian tuh ada yang kafir setelah muslim, maka sholat kalian yang pernah kalian lakukan, kemudian zakat kalian, puasa kalian hilang, musnah, tidak ada gunanya lagi, karena Allah sudah mengharamkan neraka untuk orang-orang kafir. Wa ulaika ashabun nar
Allah menambahkan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita sempat melakukan kebaikan saja itu cukup untuk membawa kita ke surga. Tidak. Allah mensyaratkan adanya keimanan, pengakuan, persaksian bahwa Tuhannya adalah Allah satu-satunya dan Muhammad Rasulullah. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi kebaikan mereka selama mereka menjadi muslim tidak bisa membawa mereka keluar dari neraka jika mereka mati dalam kekafiran. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ayat ini menerangkan bahwa rahmat Allah itu akan turun kepada orang-orang yang sabar dalam imannya. Mereka berhijrah ketika mereka ditindas, meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Kemudian setelah itu ketika mereka diserang, mereka berjihad. Ketika diminta untuk berperang, mereka berperang di jalan Allah. Jadi kepada tiga orang ini Allah akan memberikan rahmat, pahala yang besar. Dan Allah Maha Pengampun. Jadi muslim itu tidak terlepas dari dosa. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang tadi disebutkan di atas itu menghapus dosa-dosa mereka. Dan Allah Maha Penyayang. Maksudnya penyayang adalah walaupun mereka ditindas, walaupun mereka harus mengorbankan diri dalam jihad mereka, Allah itu Maha Penyayang, menyayangi mereka. Allah akan memudahkan apa yang menjadi kesulitan bagi diri mereka. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.